kerjasama bisnis perusahaan dan juga yaitu perusahaan terbatas publik dan perusahaan terbatas swasta. Ya gitu. Jadi kepemilikan perseorangan ini atau biasa disebut organisasi yang mudah di sini itu karena emang dia hanya menjalankan perseorangan aja, makanya dia nggak perlu mengatur orang-orang sekitarnya untuk melakukan apa yang ciri-ciri kemitraan yaitu dijalankan dengan lengkap kepemilikan bersama. Kelemahannya itu sulit untuk menarik kembali modal yang telah di sana, terutama bagi sekutu pimpinan. Yang kedua, jika waralaba. Jadi di sini merger itu apa? Merger itu yaitu suatu penggabungan satu atau beberapa usaha sehingga dari sudut. Saya tadi baca, tadi kemarin juga baca, tadi juga baca di undang-undang tadi tentang UMKM ya, UMKM. Nah UMKM ini kalau lihat di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, kemudian di Undang-Undang Cipta Karya ya, lalu di Undang-Undang tahun 2008 ya, Undang-Undang berdasarkan kepada mikro, PPP dan undang-undang bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 ya. Untuk di PP UMKM nomor 7 tahun 2021 itu bisa diadop ya, kita bisa mengambil referensi definisi tersebut. Nah kalau kita lihat bahwa dari sejarah UMKM ternyata juga salah satunya memperkuat sendi-sendi perekonomian bangsa gitu ya. Karena sebetulnya ketika perusahaan besar kolab, ternyata di perusahaan yang kecil-kecil itu ya masih bisa settle seperti itu ya. Tapi ada juga memang yang kolab, ada juga seperti itu. Yang UMKM itu kan jumlahnya sangat banyak ya, sekarang semakin kecil, semakin mikro, dia semakin banyak. Tapi semakin yang perusahaan yang besar, dia jumlahnya juga mungkin lebih sedikit ya dibanding yang mikro. Kenapa pemerintah konsen dan antusias sekali dia mengatur dengan undang-undang sendiri, kemudian dengan PP sendiri untuk UMKM, karena dirasa memang UMKM ini harus dijaga, dipelihara, dilindungi lah seperti itu ya. Dukung, jelas harus didukung ya, harus didukung. Ya harus benar-benar keberpihakannya, karena itu masyarakat mayoritas pengusaha UMKM itu jauh lebih banyak dibanding pengusaha-pengusaha yang punya modal misalnya seperti itu. Koleknya perusahaan besar kadang-kadang kita tidak begitu merasakan ya. Tapi kalau di bawah nggak ada penjualan yang ini, karena kita biasa trading dengan mereka dihimpun akan jadi kekuatan besar, sehingga tadi tidak salah ya bahwa UMKM ini dari rakyat untuk secara teori ya gitu. Dari pemimpin untuk pemimpin bagi pemimpin. Ya gitu ya, kadang-kadang ada ironis ya, jadi suatu hal yang kok begini ya kenyataan begitu ya, kadang-kadang banyak yang suatu hal yang paradok gitu ya, harusnya kan idealnya begini tapi itu begitu, entahlah gitu mungkin ya. Itu perlu ada perlu ada yang mengoreksi ya, mengingatkan bahwa bener loh ini demokrasi kita, demokrasi Pancasila ya, jalankanlah amanat itu gitu seperti itu. Karena kalau kita bilang bahwa UMKM ini memang perlu sekali pemerintah turun tangan untuk membantu dalam sisi modalan atau akses gitu ya. Jangan sampai dibayangkan oleh kita semua untuk permodalan itu biasanya jadi hambatan selain pemasaran kan ya. Untuk modal kan susah, gimana nih kemana? Cuma syarat-syaratnya kan banyak. Jadinya kemana jadinya? Nunggu warisan? Nunggu warisan itu susah. Bangkeling lah. Bangkrut. Nah, yang ada adalah hal itu. Pinjol atau pinjol ya. Kemudian rentenir kan. Ya itulah karena keterpaksaan ya untuk modal, untuk usaha, untuk menghidupi ini itu, akhirnya larinya ke seperti itu ya. Yang kita sangat prihatin ya, harusnya di sini perlu pengawasan ketat ya, atau perlu mungkin
disiapkan dana segar, dana lunak yang bisa masyarakat akses ya, tanpa persyaratan yang membuat UMKM susah untuk memenuhinya gitu kan. Nah kalau ke bank kan kita kalau yang diambunkan, Pak. banyak hal yang harus kita siapkan ya, agunan dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak punya agunan, jangan harap bisa mendapatkan kredit. Udah gitu, masuklah pinjol. Pinjol gampang, Pak. Pinjol, kemudian rentenir, bank keliling ya, gampang pinjamnya, bunganya, waduh, Bunganya pun kan kita sering lihat ya di media sekarang ya, kasihan sekali ya, banyak yang rumah tangganya rusak, kemudian banyak yang tidak bisa bayar, akhirnya teror dan sebagainya, dan terjebak seperti itu. Saya kira di sini penting sekali pemerintah untuk turun tangan ya, bereskan tuh rentenir, bank keliling, kemudian pinjol, berikan alternatif perkreditan yang bisa dijangkau oleh masyarakat, terutama UMKM seperti itu. Tapi Bogor bukannya udah didukung ya, Pak? Ya. Ada program Pancakarsa itu, Pak? Ada bagus ya, Pancakarsa, kemudian pemerintah pusat juga. Sekarang kan sedang digalakan itu ya. Saya baca waktu itu oleh Pak Mahfud MD ya, turun tangan sampai bicara nggak usah dibayar ya, punya kredit pinjol karena ilegal dan sebagainya. Pernah nggak teman sini menerima kalau tawaran gitu ya? Ini ada yang nomor kita jadikan Nomor darurat. nomor darurat emergency ya. Sering. Itu kan sangat ya? Mengganggu tentunya gitu kan, nomor kita diteror segala macam. Itu terjadi ke istri saya. Tempo hari begitu. Dan ada teman saya satu. Ternyata kalau itu saya karena saya sedikit tahu itunya ya. Saya bilang jawab dengan kata-kata begini sekarang dulu laporin polisi dan sebagainya, baru teror itu berhenti. Jadi nomor kita sudah di mana dapatnya sudah ada di si pinjol itu. WhatsApp-nya, Pak. Dari WhatsApp-nya di hijack, Pak. Mungkin seperti itu, atau juga lihat di Facebook atau di mana di Instagram gitu ya. Bisa sih WhatsApp-nya di hijack. Nah, Pak Bambang juga ada cerita teman saya kebetulan kan orangnya asik di Japolan. Saya berikan informasi begitu, nah waktu dia ngobrol dengan si telepon. Ternyata katanya ada kenalan orang Sulung Agung nggak? dari Japolan asik ke Sulung Agung Jawa Timur. Kenal juga tidak, kan namanya pemimpinnya masih ada segala macam. Dia kan wah terornya luar biasa banyak. Jadi disampaikan bahwa dia nggak kenal dengan nama tersebut. Sampai tanya nomor handphonenya udah lama belum, terus kemudian kenal dengan